kita melakukan umroh wajib. Di hari berikutnya ada umroh untuk badan, untuk orang tua kita, untuk kakek kita, untuk nenek kita, bisa dibadalkan umroh. Dari ilmu-ilmu manasik yang saya terima, untuk menyangga istilahnya dari awam, ada pendapat yaitu tadi sebelum haji umroh. Nah, padahal kita setelah melakukan haji ada rangkaian umrohnya di situ, satu paket umroh wajib, umroh badal, baru haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang berhormat tamu kita di Basecamp Bismillah Tiko Bapak Syekhona wa Murabbiina kita semua, Bapak Samsul Ma'arif selaku pengasuh pondok pesantren Korong Sidoarjo Jambi, yang sangat saya takjubkan. Yang terhormat saudara kita yang insya Allah satu minggu yang akan datang dengan melaksanakan ibadah haji Mas Indra, Mas Rengga, yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati, dan semoga tahun kedua ini luar biasa di Majelis Taklim Bumi Sedekah, terutama abah kita yang wawasannya luar biasa, yang pengetahuannya luar biasa, go internasional melalui pondok pesantren, dan juga beliau adalah satu pecinta atau santri dari IAJ Jazuli Peloso yang pernah mengadakan yaitu nikah masal. Kita lihat di status beliau, itu juga memberi motivasi kepada hobi sedekah. Alhamdulillah atas perawan guru kita dan saudara kita ini juga luar biasa untuk kebanggaan hobi sedekah. Terutama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh berkah ini kita semua yang bisa berkumpul bertemu muka berjabatan tangan, sehingga kita betul-betul menjadi sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad SAW, sehingga rutinitas yang kita bangun yaitu ngaji, meskipun dalam posisi netgrid di media Mas ya, di media, karena apa? Karena kita ngaji di media itu punya niat yaitu berjuang. Betapa besarnya di media itu ada kemaksiatan yang luar biasa, sudah terang-terangan di media. Nah, kita yang juga alumni pondok pesantren, yang juga punya wawasan meskipun sedikit, tapi pendorong kita yaitu Abu Arif, jenengan, dan yang lain juga mendorong untuk mewujudkan orang di media sosial. Kata Mbak Yani katanya orang gede. Itu juga kita bangun untuk menjunjung media ini yang lebih bagus, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang milenial, generasi yang punya akhlakul karimah, berwawasan ilmiah,
sehingga menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Oke para pemirsa, untuk kali ini saya akan langsung bertanya tentang tema yaitu haji. Nah, ini juga mau berangkat insyaallah tanggal 1 Juni akan berangkat menjadi tamu Allah. Nah, itu bagaimana wawasan kita tentang tujuan ibadah haji yang lain itu bagaimana? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam kita bisa bertemu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul pada kajian hari ini. Kita membahas haji. Sebetulnya ibadah haji adalah ibadah fisik, di mana ibadah haji adalah ibadah yang mengulang sejarah-sejarah Nabi dan perjuangan-perjuangan Nabi, digambarkan pada ibadah haji. Betapa sulitnya perjuangan nabi-nabi terdahulu dalam memperjuangkan Islam, terutama pada haji. Kita sebagai manusia awam hanya untuk menyempurnakan rukun Islam karena lillahi ta'ala, tujuan utama kita, karena saya menempatkan amanah dari Bapak almarhum Bapak saya untuk menemani Ibu untuk melaksanakan haji. Sebetulnya untuk melaksanakan haji sebetulnya dari hati yang terdalam belum Siap. belum waktunya, betul. Tapi mau gimana lagi, karena itu sudah digariskan, tidak bisa menolak. Ya, ini jadi jawaban Mas Reng luar biasa. Tentunya haji untuk saya gitu, untuk pertimbangan saya mungkin nanti diluruskan sama Pak Arif. Untuk haji sendiri itu menurut saya kalau dari kaum yang sabit, kalau yang dikatakan oleh ulama-ulama, ketika zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika di gunung di pertemuan antara Siti dari Nabi Ibrahim Hajar itu di gunung, itu sunat Nabi Ibrahim yaitu memanggil. Jadi memanggil itu semuanya ayuhan nas huju, itu Nabi Ibrahim. Hei para manusia haji. Itu panggilan yang bersifat rohani. Artinya ketika di itu zaman seperti itu yang di sekeliling Ka'bah, yang di sekeliling di Makkah, itu orang Quraisy. Kalau kita dari pemanggilan Nabiullah Ibrahim secara rohani, otomatis kita yang dipanggil itu kita umatnya Nabi Muhammad.
ketika itu bapak sampan menjawab, itu sampan menjawab sih mas. Mungkin seperti itu. Jadi sampan si Buddha kalau ibu itu garis bawah seperti itu. Tapi mungkin ada tambahan dari apa monggo tentang haji. Memang haji itu tidak bisa istilahnya itu dianjurkan. Kalau sudah haji itu ada maklumatnya, sehingga kita melakukan ibadah haji itu yang berprinsip berada di tengah kita. Kita ini sudah mampu untuk melaksanakan, mampu secara finansial, mampu secara dunia kita, sudah jadinya mempersiapkan untuk perjalanan haji. Kalau kita sudah istilahnya itu ada nomor pos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita ini sudah siap untuk perjalanan haji, maka di situ kita tidak boleh istilahnya memakai kata istilah sudah pas kita lakukan. Karena apa? Ketika dari perjalanan haji itu yang tidak diperbolehkan itu macam-macam ada dari faktor ekonomi, ada dari bahwa dari perjalanan haji itu di perjalanannya itu mungkin ada peperangan dan sebagainya, sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan haji. Kalau kita sudah istilahnya panggilan dari orang tua, ya kita wajib melakukan ibadah itu. Jadi dia termasuk istimewa sudah mampu untuk melakukan haji. Jangan istilahnya kita, saya ini belum bisa untuk melakukan haji karena ya mungkin secara materi saya tidak cukup untuk ke sana, karena ini istilahnya orang tua yang memerintahkan saya ketika itu untuk mengawal itu. Orang tua sudah tidak ada, kemudian kita menjadi bagian dari orang tua, yaitu kita tetap jadi sudah berkewajiban untuk menghantarkan orang tua melaksanakan ibadah haji beserta diri kita juga melakukan ibadah haji. Jadi barangkali itu nanti ada sanggahan-sanggahan itu hajinya bagaimana, sekarang ini lagi keren kan. Luar biasa pemirsa, ini adalah luar biasa kita bahas tuntas. Dan ini ada apa ya, seperti di kampung-kampung atau di orang awam ya. Orang awam itu kadang pemikiran seperti ini, pemikirannya juga seperti ini dan juga diucapkan. Bagaimana Pak Ustadz, kita itu katanya Ustadz yang apa di televisi atau yang ada di media itu jangan haji dulu, kita umroh dulu lah. Itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya, mohon kejelasannya agar pemirsa yang diwaspas di hatinya nanti bisa dijawab oleh apa? Monggo. Kalau umroh dan haji yang sering kita dengarkan bahwa sebenarnya kita ini ada paham yang menyatakan bahwa sebelum kita melakukan haji jangan melakukan umroh. Dan ini ada sayap-sayap yang banyak pendapat. Bahkan saya juga mengalami ketika itu. Ketika waktu itu saya berangkatnya itu akhir, terus kemudian ada 4 hari di situ. Dia bilang, "Loh, dari mana saja saya melakukan ibadah umroh?" Dia menjawab, "Wah, tidak usah.
ya semestinya itu harus melakukan ibadah haji dulu baru kita melakukan umroh. Itu banyak dari kalangan-kalangan pendapat-pendapat yang bermacam-macam dari mazhab khusus. Ya kita oke lah kalau pendapat itu dia yakini dan memberikan hukum bagi dia ya tidak mempermasalahkan itu. Yang jelas kita juga punya hujah. Salah itu ada sebuah hadisnya bahwa umroh haji ilal umroh kafaratun umroh kapal itu kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi ada memang beda antara umroh dan haji. Kalau kita melakukan umroh, kita ini tidak bisa melakukan wukuf. Sedangkan haji, al-hajju itu arafah. luar biasa. Ini penjelasan dari Pak Arif luar biasa, dan juga beliau sudah beberapa kali umroh, beberapa kali haji. Insya Allah tahun ngarep ya udah lagi. Oke, kalau ini bagian dongan atau aku udah beri ya. Ini luar biasa dari babakan haji ini, dan ini untuk Mas Ben sering motivasi apa yang sehingga ketika sampai belajar di manasik haji, apa saja yang kita yang sampai pelajari lah, yang dipelajari oleh Mutoifnya ya, apa saja yang diajarkan. Mungkin dalam segi di tanah kita, di tanah yang kita, itu kita tidak sama ketika kita praktek di Makkah atau di Madinah. Nah, seperti bagaimana yang diajarkan oleh panjenengan ketika manasik. Sebelum saya menjawab itu, saya menambahkan umroh tadi dalam ibadah haji termasuk di manasik, rangkaian-rangkaian ibadah haji, di mana itu pertama kita melaksanakan umroh wajib, ada rangkaian umroh sebelum melaksanakan di wukuf, sebelum kita dibayar istilahnya untuk haji. Nah, pertama kita melakukan umroh wajib. Di hari berikutnya ada umroh-umroh untuk badan, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk nenek kita, bisa dibadarkan umroh. Dari ilmu-ilmu manasik yang saya terima, untuk menyangga istilahnya dari awam, ada pendapat yaitu tadi sebelum haji umroh. Nah, padahal kita setelah melakukan haji ada rangkaian umrohnya di situ, satu paket umroh wajib, terus umroh badal, baru haji. Nah, Jadi cara kalkulasinya gini, kalau kita melakukan haji pasti umroh, pasti karena ada umroh wajib. itu kadang itu di masyarakat awam itu juga ada terkenal. Wajib haji sih, umroh sih lagi. Ben ngerti roh tanah Mekah sih, Madinah sih, oh posisinya seperti ini, posisi seperti ini. Biasanya seperti ini. Nah itu yang dihukumi oleh orang awam-awam seperti itu biasanya menjadi hukum yang pasti. Artinya berarti otomatis ketika orang itu sudah istatoah, sudah mampu haji, tapi karena terkena hukum awam, ojo haji sih, umroh sih, nah itu sangat membahayakan. Ya semestinya kata Bahari tadi, ya ketika kita sudah mampu fisik kita atau harta kita atau keyakinan kita untuk menempuh
menjadi tamu yang betul-betul tamu Allah, kita harus dengan mendaftarkan diri haji. Tapi saiki mas, saiki itu ada yang viral lagi. Ketika kita di Indonesia, ya Allah luar biasa. Bapak saya sendiri juga mengalami seperti itu. Ketika kita daftar haji tahun sekian ini, berangkatnya berapa tahun? Nah, itu kalau di kita ini 30 tahun. Terakhir informasi yang saya terima dari kepala Jepang Iya. Surabaya, sekarang daftar dapat non-porsi 35 tahun. Nah, itu seperti itu loh, bagaimana? Nah, itu enaknya ketika ada program ada ketentuan dari pemerintah seperti itu, daftar sekian sampai 35 tahun. Jadi masyarakat awam suka dengan umroh sekarang itu. Suka dengan umroh karena apa? Karena ya umur kita itu kadang ya membatasi kan? Nggak tahu kita sampai kapan, takdir kita itu sampai kapan kan nggak tahu. Ya. Itu juga ternyata hukum orang yang awam ya orang haji terbukti sekarang betul-betul umroh dulu. Oke, para pemirsa yang ada di media sosial dan mustamiin di media sosial, mungkin ibu sedekah ini merupakan haji luar biasa dari orang yang akan mendapat bimbingan dari Allah, yaitu tamu Allah, anal ghaib Allah, itu luar biasa. Jadi termasuk dongane sampean iki ya sak durunge nggih Pak, sak durunge hujan iki dimandi, sak mulai haji nggih mandi. Makanya nanti akhir Pak insyaallah doa sampean sehingga nomor kali hari promotor. itu belajar itu seperti itu. Dan untuk pembahasan bab haji ini Pak insyaallah sudah kita bahas dengan senior kita, dengan kita semuanya dan orang yang akan menjalani